Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan puji syukur, limpah banyak terima kasih karena kasih penyertaan Tuhan kita boleh lagi berada di hari yang baru ini dengan keadaan yang baik dan bersuka cita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita memulaikan aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar dan merenungkan berita kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada di hari ini dengan keadaan yang baik dan penuh dengan sukacita. Ya Bapa, sebelum kami memulaikan seluruh aktivitas dalam kehidupan kami pada hari ini, kami memohon Engkau yang akan menuntun sehingga apa yang akan kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Di saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami sehingga apa yang akan kami baca dan renungkan itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, kami sadar kami hanya manusia yang lemah, yang tidak luput dari dosa. Untuk itu ampunilah dan kasihanilah kami atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terdapat pada Yesaya 50 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah dia mendekat kepadaku. Saudara-saudara sekalian, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kebenaran pasti akan muncul ke permukaan. Meskipun ada banyak cara orang membelokkannya. Ketika terjadi perbantahan atau perdebatan dengan siapapun, jika berusaha membenarkan atau mempertahankan apa yang salah, apa yang tidak benar, pasti dengan sendirinya akan terbongkar. Artinya, bahwa orang yang sengaja menyalahkan orang yang tidak bersalah akan kena hukuman Tuhan Allah. Tuhan Allah akan membela perkara orang benar dan tidak ada yang berani dan mampu berbantah dengannya. Inilah yang menjadi keyakinan Nabi Yesaya, sehingga ia berkata, Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Nabi Yesaya sebagai hamba Tuhan menantang orang-orang yang meragukan bahkan tidak percaya kepada Tuhan Allah, bahwa kalau Tuhan Allah di pihaknya tidak ada yang berani untuk berbantah atau berdebat dengannya. Bahkan mendekat pun mereka tidak sanggup. Karena Nabi Yesaya percaya Tuhan Allah ada di pihaknya. Tuhan Allah pasti membela dan tidak akan meninggalkannya. Sebagai hamba Tuhan, tentunya akan menghadapi berbagai persoalan dan kesulitan hidup, bahkan ancaman. Tetapi Tuhan Allah pasti akan memampukan hambanya, bahkan akan menyertainya melewati tantangan dan pergumulan. Saudara-saudara sekalian yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang percaya, janganlah ada keraguan di dalam diri kita terhadap Tuhan Allah, karena Ia membela dan membenarkan orang yang melakukan kehendak-Nya. Tidak ada siapapun dapat berbantah dengannya, karena Dialah kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan Allah menghendaki umat-Nya tampil bersama-sama. Berarti Ia tidak membedakan umat-Nya oleh status sosial, pangkat, jabatan, ataupun kedudukan. Bersama-sama Tuhan berarti tidak menghendaki hamba dan umat-Nya dijauhkan. Kebersamaan dalam memudahkan apa yang dikerjakan diselesaikan dengan baik. Taat berarti memiliki kemampuan dan kesadaran menjauhkan diri dari noda dan celah. Hiduplah berpadanan dengan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu membela segala perkara kami. Mampukanlah kami untuk terus hidup berpadanan dengan kehendak-Mu kini dan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.